Inilah babak baru kasus pembunuhan Angeline, gadis cilik di Pulau Dewata, Bali, pasca sang ibu angkat dikabarkan menolak ditetapkan sebagai tersangka sehingga mengajukan pra-peradilan. Namun setelah 3 kali sidang, kemarin Pengadilan Negeri Denpasar, Bali akhirnya memutuskan untuk menolak pra-peradilan Nyonya M. Suasana sidang sempat diwarnai kericuan para pendemo di luar gedung. Sementara kedua tersangka sendiri yaitu AG dan Nyonya M tampak tak hadir dalam persidangan kemarin. Maka dari Bali inilah suasana sidang putusan pra-peradilan Nyonya M kemarin. Mengadili, 1. menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. membebani pemohon untuk bayar biaya perkara sebesar ini. Selesaikan. Kesimpulannya menurut kita tidak ada alat bukti yang sah karena semua alat-alat bukti itu digantungkan pada keterangan hanya 1 orang. Tadi yang penting saya bilang begini, kenapa ada pihak-pihak tertentu yang mau mendorong melepaskan tersangka pembunuh tunggal yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian? Ada apa ini? Saya nanti kira-kira saya berharap dengan hakim untuk kasus pra-peradilan ini akan ditolak oleh saya yakin penuh dengan apa namanya semangat dari Angeline itu. Pra-peradilan itu pasti ditolak. Kenapa? Karena berusaha pihak Hotma Sitompul masuk pada materi. Tentu hakim yang proporsional dan profesional dan punya integritas pasti tidak akan mau masuk pada materi. Lalu akankah tim kuasa hukum Nyonya M mengajukan banding atas putusan sidang pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Denpasar? Dan benarkah penolakan hakim atas pra-peradilan Nyonya M berdampak positif untuk tersangka AG yang ditangani oleh tim kuasa hukum Hotman Paris Hutapea dan kawan-kawan? Pada waktunya, nanti pada waktunya. Tidak ada upaya hukum itu, sudah final. Ya kan? Kalau sudah final, makanya hakim tunggal, Mas, gitu. Makanya hakim tunggal. Sesuatu yang final itu pasti hakim tunggal. Contohnya apa? Tilang. Nggak ada hakim majelis. Tilang sepeda motor, mobil, ya kan, truk, ya, bis, nggak perlu diterusin. Pasti ya 1 orang tunggal. Makanya itu final, selesai. Tidak ada lagi langkah hukum. Hari ini saya, mungkin juga Agus Tai yang saya bela, klien saya, mungkin sedikit lebih memandang hidup lebih cerah. Karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Hotma Sitompul atas nama Margaret ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Dampaknya adalah putusan pra-peradilan semakin menguatkan arah bahwa Agus Tai diarahkan bukan sebagai pelaku utama pembunuhan berencana. Kemungkinan besar dia paling-paling hanya penyertaan. Kasus Angeline yang sangat menyita perhatian memang membuat semua kalangan turut prihatin. Tak terkecuali bagi para selebriti yang terus menantikan titik terang atas kasus pembunuhan si malaikat kecil Angeline. Terlebih Bunda Dorce yang juga merupakan orang tua angkat. Lalu apa kata Dorce Gamalama dan Cakrakan terkait proses hukum yang saat ini sedang berjalan? Hukum Tuhan saja, kalau memang sampai ibu angkatnya sampai menang, ya semua kita kembalikan kepada Allah karena Allah lebih tahu. Karena ada hukum susulan. Saya juga sangat sedih ya. Saya berpikir kenapa tuh anak nggak sama saya tadinya. Semoga sekarang terkuaklah siapa pelakunya, karena memang kan bukti-buktinya aja udah kuat gitu. Jadi maaf saja, bukannya saya mendahului sidang segala macam, saya nggak ngerti. Saya jujur bodoh untuk hal itu. Cuman secara pandangan saya, secara istilah pandangan masyarakat yang tidak tahu masalah
masalah jelasnya seperti apa tapi saya baca dari dia bikin Facebook lah, ini bla 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 sampai udah kayak dirangkai gitu. Jadi kalau saya semoga kasus ini diselesaikan dengan bersih, pelakunya kelihatan, terpampang nyata, tidak fata morgana. Meninggalkan kasus Angelin, seperti apa kejutan pesta ulang tahun romantis Chelsea Olivia yang dirayakan di tengah danau tadi malam? Benarkah semuanya adalah kado dari Glenn Alinsky kepada Chelsea yang kini genap berusia 23 tahun? Tunggu kisahnya sesaat lagi, hanya di Intense. Jangan kemana-mana. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Beralih dari kasus Angelin, mari kita simak kisah penuh romantisme dari pasangan Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia. Setelah membahagiakan hati Chelsea dengan acara lamaran yang begitu romantis, kemarin bertepatan dengan ulang tahun Chelsea ke-23, Glenn kembali membuat hati Chelsea berbunga-bunga. Benarkah Glenn mempersiapkan pesta ulang tahun untuk wanita pujaannya itu di tengah danau? Lantas seperti apa suasana dan kebahagiaan Chelsea di tengah-tengah pesta ulang tahun yang begitu romantis? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intense.